Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabina Putra. Saya akan mengunjungi UMKM yang ada di Kota Semarang yang beralamat di Desa Kalisari, Desa Wonosari, Kecamatan Ngeruang, Kota Semarang. Yuk, ikutin perjalanan dulu sekarang. Saat ini saya sudah berada di tempat UMKM yang dimana akan saya wawancarai untuk kakao tematik pada tahun 2024. Di sebelah saya sudah ada Ibu Susanti. Ini aku perkenalan dulu. Selamat pagi, nama saya Ibu Susanti. Saya usaha di bidang frozen food. Itu profil singkat dari Ibu Susanti. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Susanti selaku owner frozen food tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh owner kita. Ya, yang pertama aja kita mulai perkenalan nama usaha, terus kapan usaha ini berdiri. Bisa dijelaskan kepada pemirsa layar? Ya, usaha saya bernama Hans Frozen Food. Saya memulai usaha ini sekitar 10-11 bulan yang lalu, tepatnya saya lupa. Frozen food saya banyak, ada lumpia rebung, ada nugget, terus ada risol mayo, terus ada dimsum, ada katsu, dan masih banyak. Kemudian berapa sih omset per bulan Bu Susanti dalam menjalankan usaha ini, dan berapa modal awal Bu Susanti untuk mendirikan usaha ini? Modal awal saya sekitar, kalau di total 7 jutaan. Omset per bulan saya untuk sekarang dari 1 sampai 2 juta. Lumayan ya guys, untuk usaha yang baru mau berkembang. Terus mengapa lebih memilih usaha ini? Karena usaha frozen food menurut saya itu praktis, dua tahan lama, dan itu relate banget sama ibu-ibu zaman sekarang yang mungkin semuanya pengennya serba praktis dan enak, menyehatkan juga. Oke, jadi intinya cepat saji gitu ya. Iya. Nah, karena zaman sekarang banyak sekali ibu-ibu muda itu yang malas masak. Iya, mungkin nggak punya basic memasak. Iya. Nah, jadi gampang, udah jadi nih, tinggal goreng, tinggal masak gitu ya. Terus strategi dan rencana usaha Hans Frozen Food ini ke depannya mau gimana? Untuk rencana usaha saya sebenarnya panjang. Saya ingin sekali usaha ekspor sebenarnya. Saya belajar ekspor, sudah di YouTube juga, anak saya juga kuliahnya di bidang bisnis. Jadi goal saya ingin ekspor frozen food, makanan halal, terutama di negara-negara seperti mungkin Jerman, Kanada gitu ya, untuk menyediakan makanan halal di sana yang katanya dari diaspora teman-teman anak saya itu susah untuk mencari makanan halal di sana. Jadi saya inginnya seperti itu ke depannya, semoga terlaksana, amin. Terus apa lagi mas? Strateginya? Strategi saya karena ini baru, saya memulainya dari yang terkecil dan sederhana dulu yang saya bisa lakukan. Saya cari supplier dulu, saya cari respon pasarnya gimana, terus yang paling diminati pasar gimana, terus yang diinginkan pasar bagaimana, itu strategi saya. Dan ternyata produk saya banyak digemari, terutama untuk yang best sellernya itu lumpia sama risol. Ya walaupun yang lain-lain juga, tapi paling digemari bestnya itu lumpia sama risol. Pernah gak sih mengikuti sebuah event-event yang ada di Kota Semarang? Nah, terutama event apa yang ada di Kota Semarang itu pernah ikut untuk mempromosikan UMKM. Biasanya kan ada dari Pemkot Kota Semarang melaksanakan sebuah event promosi tentang UMKM yang ada
pasti ikut kayak gitu. Oke. Itu kemarin Rangkul Festival yang di Halian, Rangkul Festival yang diadakan Ibu Tas. Ya. Terus saya ikut seminar-seminar bisnis juga, walaupun belum semua saya bisa realisasikan, tapi saya pernah ikut. Berarti mesti punya persaingan yang ketat dong dalam usaha ini. Apalagi Bu Santi tadi bilang memasarkan dengan mengikuti event tersebut. Mesti kan banyak sekali tuh UMKM di sekeliling kita. Ada rasa takut gak sih tersaingi, atau bagaimana Bu Santi itu bisa meningkatkan, menarik perhatian konsumen agar tertarik kepada UMKM kita itu? Kalau saingan pasti banyak, apalagi frozen food. Frozen food sekarang sudah banyak sekali jenisnya, sudah banyak sekali. Yang mengikuti event-event seperti itu juga banyak, dan pasti karena pemerintah Semarang terutama itu sangat concern ya, sangat membantu, menolong sekali sama UMKM. Jadi ya semuanya dirangkul. Jadi ya banyak sekali memang. Tapi saya yakin setiap usaha kalau ada mau dan dia niat pasti bisa, dan saya yakin karena untuk usaha saya mungkin baru sedikit ya yang lumpia gitu. Kalau mungkin risol terus frozen food itu enggak sebanyak yang kayak sosis, nugget gitu kan. Itu sih saya harus cari produk yang di pasarannya masih sedikit gitu. Strategi saya sih. Oke, berarti strategi Bu Santi sangat kuat ya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha ini. Nah, kemudian ini udah mulai di akhir tahun 2024, sebentar lagi akan pindah tahun ke 2025. Apa sih planning Bu Santi untuk mengembangkan agar usaha ini lebih maju di tahun depan? Ya, saya mungkin harus belajar dan memulai promosi yang lain, mungkin lewat sosmed, yang itu belum saya lakukan karena saya belum bisa. Mungkin bisa dibantu nanti. Dan supplier saya itu yang saya kurang, masih belum bisa memenuhi karena mungkin tenaga saya juga masih kurang. Saya sendiri, ini masih sendiri, dan itu sangat merepotkan karena saya juga ada pekerjaan sampingan, saya sebagai karyawan swasta. Dan mungkin kalau saya nanti, rencana saya tahun depan saya akan fokus di usaha ini untuk mencari supplier dan untuk fokus ke promosi, dan mungkin saya akan expand ke produk-produk yang lain. Ke produk-produk yang lain seperti yang dulu pernah saya list itu, saya ingin usaha lele bumbu kuning frozen, terus ayam ungkep, ke sana rencana saya. Berarti untuk digital marketingnya ini udah ada apa belum ya? Belum ada. Nanti dari tim kami akan membantu Bu Santi dalam meningkatkan digital marketing. Nanti akan ada marketplace, entah itu di Facebook atau di Instagram, atau bisa di TikTok. TikTok sekarang kan udah zamannya, nggak semua umur pasti memakai TikTok. Nah, nanti di situ kita buat video. Nah, itu video nanti untuk memasarkan produk itu nanti di share ke TikTok. Nanti untuk ID sama kata sandinya nanti saya kirim. Nah, itu pemasaran di TikTok. Apalagi di TikTok ini sekarang tidak hanya cuma video, share video terus FYP, booming, viral, tapi di dalam TikTok itu juga ada namanya TikTok Shop, yaitu bekerja sama dengan Tokopedia. Itu bisa untuk memanfaatkan pemasaran di situ. Tapi kalau masalah kirim pesan check out di TikTok Shop itu bisa tahan lama nggak sih? Contoh ini saya dari Semarang, terus saya pesan ini dari UMKM-nya Bu Santi. Kira-kira kalau perjalanan sampai sehari 2 hari masih tahan lama nggak? Aku pernah coba untuk ini, untuk produk saya ini pakai vakum sealer itu. Mungkin itu akan lebih tahan lama.
di suhu ruangan bisa sampai sehari 2 hari bisa, untuk di kulkas atau di freezer sampai 2 bulan sih di freezer. Mungkin akan ada tas khusus atau kemasan khusus, nanti saya akan pelajari. Nanti kita juga bantu bagaimana persoalan tersebut bisa terpecahkan. Nanti bisa sebagai sharing session buat semua UMKM yang ada di luar, agar bisa mengerti bahwa kalau frozen food itu bisa tahan lama, dikirim dari kota antar kota. Dan yang terakhir, langsung aja ya Bu, apa tips untuk menjadi pengusaha? Ini tips bagi para pemuda yang ingin menjadi pengusaha sebagai entrepreneur. Menurut Bu Santi gimana untuk memberikan tips kepada pemuda-pemuda di luar sana? Kalau dari saya selalu tekankan ke anak-anak saya, itu jangan pernah ragu untuk memulai dari sekecil apapun, dan jangan bercita-cita untuk menjadi karyawan, bercita-citalah untuk jadi pengusaha. Jadi apapun itu, dari hobi kamu mungkin mulai aja dulu, cari celahnya untuk kamu bisa jadikan itu sebagai usaha. Apapun itu, even kamu hanya jual es teh, dimulai aja dulu, nanti semuanya akan mengalir. Kata-kata terakhir buat pemirsa. Satu kalimat lah. Jadilah bos untuk diri sendiri. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Santi atas waktu dan tempatnya. Mohon maaf dok, hari ini merepotkan, mengganggu istri Bu Santi. Terima kasih. Semoga kita bersama-sama untuk mengembangkan ekonomi kreatif, terutama bagi UMKM yang ada di Kota Semarang. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa di like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe ya Mbak Santi. Terima kasih. Putra Pasti. Ventura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.